Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali dan bersyukur sekali kakak boleh berjumpa dengan adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu 25 April 2021. Adik-adik, kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya di rumah. Semuanya sudah duduk yang rapi, sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk di dalam ibadah. Sebelumnya, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Polkapea. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, mengawali ibadah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang boleh kami lalui hingga pada hari Minggu ini. Tuhan boleh berkenan mempertemukan kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan bagi adik-adik layan, juga kakak layan, dan kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-155 hingga 160. Kita akan baca secara bergantian.
Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jenuh, Karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, merespon Mazmur pujian kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya penuh, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Kak Chelsea. Baik adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya siapkan pembacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar akan membaca bahkan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Sertailah kami, jaga hati dan pikiran kami, sehingga apa yang diberitakan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9 secara bergantian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar,
Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Halo adik-adik. Ya, sesuai dengan pembacaan kita tadi dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9, ini mau mengisahkan tentang nubuatan dari seorang nabi, yakni nabi yang dipakai Tuhan. Dia bernama Nabi Elisa. Nah, adik-adik, pada saat itu Nabi Elisa sedang berada di kota Samaria yang diketahui juga terjadi peperangan dan penuh dengan tentara orang Aram, dan juga terjadi kelaparan yang sangat hebat adik-adik. Nah, saat kelaparan terjadi, harga-harga makanan, harga minuman melunjak sangat tinggi adik-adik. Tetapi pada saat itu Nabi Elisa menyatakan firman Tuhan. Dia berkata bahwa harga tepung dan jelai akan turun seperti pada ayatnya yang pertama. Nah, perkataan dari Nabi Elisa ini tidak dipercayai adik-adik oleh seorang ajudan raja. Ajudan raja mengatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ajudan raja ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Selanjutnya, Nabi Elisa merespon kembali apa yang dikatakan oleh ajudan raja tersebut. Nabi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam cerita ini juga, dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini juga diceritakan tentang perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 4 orang yang sakit kusta. Sebagaimana kita tahu adik-adik, orang yang sakit kusta itu harus diasingkan karena mereka dianggap berdosa dan najis. Pada saat itu adik-adik, 4 orang sakit kusta ini hanya duduk di depan gerbang kota. Mereka sambil kelaparan memikirkan apa yang harus mereka makan. Mereka akhirnya berunding dan di dalam pikiran mereka ada 2 kemungkinan adik-adik. Pada ayatnya yang keempat dikatakan, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup
Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, maka kita akan mati. Jadi ada dua kemungkinan di dalam pemikiran 4 orang kusta ini, adik-adik. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke perkemahan tentara Aram. Tetapi ternyata para tentara Aram ini sudah pergi. Tentara Aram merasa ketakutan ketika mendengar suara kereta, suara kuda, dan suara tentara yang besar yang mereka kira adalah raja-raja orang Het dan Misraim. Tetapi ternyata bukan raja-raja orang Het atau Misraim. Itu semua adalah karya dari Tuhan, adik-adik. Tuhan yang menolong 4 orang kusta tersebut. Nah, setelah itu 4 orang kusta tersebut mengambil makanan, mengambil minuman, mereka menikmati semua yang ada di perkemahan saat itu. Mereka makan dan minum sepuasnya. Tetapi adik-adik, 4 orang kusta ini sadar diri, mereka tidak lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Akhirnya mereka memberitahu kepada semua orang, termasuk mereka memberitahu ke istana raja bahwa tentara Aram itu sudah pergi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut berkarya dengan berbagai cara yang bahkan tidak dapat kita sangka-sangka, adik-adik. Tuhan dapat memakai siapa saja, Tuhan dapat memakai adik-adik, Tuhan dapat memakai kakak. Seperti cerita tadi, Tuhan memakai Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya tentang harga pangan yang turun. Jika kita membaca selengkap ayat ini, pasal ini secara lengkap dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20, di situ diceritakan bahwa ajudan raja tersebut akhirnya mati terinjak-injak, adik-adik. Dan Tuhan juga memakai 4 orang yang sakit kusta, yang dimana awalnya mereka tidak yakin apakah mereka akan hidup atau mati. Tetapi Tuhan menolong mereka dan memakai mereka untuk membawa berita bahagia, berita baik bahwa tentara Aram sudah pergi dan orang-orang di kota Samaria dapat menikmati makanan dan minuman. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita. Selama masih ada harapan di dalam Tuhan, tetaplah berpengharapan. Dan ingat, Tuhan akan selalu memakai adik-adik dan kakak untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu adik-adik, tetaplah hidup di dalam Tuhan, selalu andalkan Tuhan di dalam aktivitas adik-adik sehari-hari, selalu minta pertolongan, kemampuan dan kekuatan, dan ingat, selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Sekali lagi kakak ingatkan, tetaplah berpengharapan selama pengharapan itu masih ada di dalam Tuhan. Dan hendaklah adik-adik hidup terus di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan adik-adik sendiri. Dan yang terakhir, selalu bersyukur di dalam segala hal. Kiranya adik-adik menjadi adik-adik yang tetap setia, tetap taat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk aktivitasnya adalah adik-adik membuat video bernyanyi dan bergerak. Jadi lagu yang dinyanyikan terdapat di dalam Gita Bakti 218
dengan judul Di Jalanku Ku Punya Sobat. Adik-adik bernyanyi bait yang pertama dengan menggunakan gerakan. Sekali lagi, aktivitasnya adalah adik-adik membuat video bernyanyi dan bergerak. Nyanyiannya dari Gita Bakti 218 dengan judul Di Jalanku Ku Punya Sobat. Demikianlah aktivitasnya. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita bernyanyi 5 jari kananku, 5 jari kiriku. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10 ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu ketika tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami pelajari dari cerita firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terapkan dan kami berlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, jadikanlah kami ini menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau, selalu takut dan taat dan setia kepadamu, sebab apa yang Engkau kehendaki itu adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang selama minggu ke depan berhari ulang tahun. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau berikan. Kiranya adik-adik kami ini menjadi anak-anak yang tetap hidup di dalam Engkau dan tetap menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Lawatlah mereka ya Tuhan, jamahlah tubuh mereka, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga mereka dapat sembuh dan pulih dan mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga para dokter dan suster yang mungkin juga turut membantu dalam proses penyembuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi gereja kami, Gereja GPIB Manuel Tarakan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang boleh berjalan. Engkau memberkati para presbiter, para anak-anak-Mu yang turut ikut melayani di dalam proses pelayanan di Gereja GPIB Manuel Tarakan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya dengan sukacita dan dengan penuh semangat. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik yang dari pusat hingga ke pelosok daerah.
Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini masih berjuang untuk membantu di dalam proses penyelenggaraan vaksin. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kemampuan, sehingga proses penyelenggaraan dari vaksin ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan masyarakat juga boleh menerimanya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, kedua orang tua kami, untuk mama dan papa kami, untuk kakak, adik, oma, om, opa, tante. Kiranya Engkau memberikan mereka juga kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka bekerja, berusaha, dan beraktivitas sehari-hari. Tuhan, segala hidup dan kehidupan kami selanjutnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami mohon ampun ketika kami melakukan kesalahan, melakukan dosa yang menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti hati sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 218, Di Jalanku Kupunya Sobat. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Baik adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan oleh Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, orang tua, kakak layan dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saatnya kakak akan menyampaikan warta Pelkat PA. Penyampaian yang pertama, ibadah minggu selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 tetap dilaksanakan secara online. Penyampaian yang kedua, untuk persembahan adik-adik mau diserahkan kepada orang tua, yang selanjutnya akan diserahkan ke kantor gereja. Dan penyampaian yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya buat aktivitas yang sudah disampaikan kakak Chelsea, yaitu membuat video bernyanyi dari Gita Bakti 218 di Jalan Kuku Punya Sobat, dan tidak lupa menggunakan gerakan ya. Baik adik-adik, demikian penyampaian warta Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, jangan lupa selalu andalkan Tuhan. Selalu bersyukur dalam situasi apapun. Dan ingat, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.